Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia bersama 5 rekan saya, Ardidi Dermawan, Mas Didil, Putri, Brigita, dan Marlita. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul Supervisi Pendidikan. Nah, untuk materi kami supervisi pendidikan, kami akan membahas 2 poin utama tentang supervisi pendidikan. Adapun poin yang pertama membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan yang melingkup tentang pengertian, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup tentunya. Selanjutnya, poin yang kedua ialah hubungan administrasi dan manajemen pendidikan dengan supervisi pendidikan. Nah, untuk pembahasannya, kita langsung masuk ke materi saja ya. Supervisi pendidikan. Apa itu supervisi pendidikan? Menurut Adam dan Dickley, dalam bukunya yaitu Basis Principle of Supervision, ia mendefinisikan bahwa supervisi ialah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Sedangkan menurut Burton dan Bruckner, mereka menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar. Poin kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan. Memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu pertama, memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah. Selain itu, juga memberikan bantuan kepada guru agar tidak hanya berfokus pada bidang studinya saja, tetapi juga harus mengetahui tujuan dari akhir pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu membantu guru dalam memahami siswanya serta kebutuhan siswanya, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Tujuan yang ketiga yaitu membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dapat bekerja sama dan membantu orang lain yang kurang mampu atau yang memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatannya. Poin ketiga yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Adapun prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang dikemukakan oleh Gunawan pada tahun 2002, dan yang kedua yaitu yang dikemukakan oleh Suhertian pada tahun 2008. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan yang dikemukakan Gunawan pada tahun 2002 yaitu pertama, prinsip fundamental atau dasar, kedua, prinsip praktis. Nah, prinsip fundamental atau dasar adalah prinsip yang bersumber pada sesuatu yang kokoh dan dasar. Kedua, prinsip praktis. Prinsip ini mengharuskan berpedoman pada prinsip positif yang harus diikuti dan prinsip negatif yang tidak perlu diikuti. Nah, pada prinsip praktis ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu prinsip positif supervisor atau supervisor dan guru harus saling menghormati dan lain-lain. 2. Prinsip negatif supervisor atau supervise, yang artinya tidak boleh dilakukan untuk mencari-cari kesalahan guru dan lain-lain. Nah, menurut Suhertian pada tahun 2008, prinsip-prinsip supervisi pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Nah, prinsip ini dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif. Kedua, prinsip demokratis, dilakukan dengan musyawarah. 3. Prinsip kerjasama.
yaitu memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Dengan cara yang aman dan nyaman, sehingga guru kreatif dan tidak takut. Dan keempat, ruang lingkup supervisi pendidikan. Menurut Arif Punto pada tahun 2004, ia mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Yang pertama, supervisi akademik. Supervisi ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi. Pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan yang lainnya. Yang ketiga, supervisi lembaga, di mana supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Poin terakhir yaitu hubungan administrasi atau manajemen pendidikan dengan supervisi pendidikan. Nah, tentunya kita harus tahu dulu nih pengertian dari kedua hal ini. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan. Sedangkan supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya. Administrasi atau manajemen pendidikan dan supervisi pendidikan mempunyai perbedaan tugas tentunya, yaitu administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Nah, terus apa sih hubungan antara administrasi dan supervisi pendidikan ini? Administrasi dan supervisi pendidikan tidak dapat dipisahkan karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat. Seperti pengertian dari administrasi dan supervisi yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa keduanya merupakan pembinaan yang direncanakan bagi personel dalam proses kerjasama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya material dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan walaupun administrasi atau manajemen pendidikan dan supervisi pendidikan memiliki perbedaan, namun keduanya saling berkaitan dan tak terlepaskan karena mempunyai tujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai supervisi pendidikan. Terima kasih sudah menyimak video kami secara baik. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you next time and have a good day guys.